Oke, selamat datang kembali di channel Bahas Saham Harian ya. Sebelum kita mulai, teman-teman boleh ya di like, di subscribe juga boleh ya, di share juga dan di komen agar channel ini boleh semakin hari semakin berkembang dan banyak teman-teman kita yang di luar yang belum bisa sama sekali teknikal atau yang mau ya ingin memperdalam teknikal dan kita boleh belajar bersama-sama. Oke, langsung saja. Hari ini IHSG ya kembali ditutup hijau ya, sama dengan hari-hari sebelumnya ya. Ada shadow atas semua, shadow atas, tapi shadow atas hari ini makin tinggi ya. Hari ini inflow itu ya asingnya 549 miliar teman-teman ya, dan ini menembus MA20 tetapi turun lagi ya. Oke, kita lihat, pantau terus ya sehingga nantinya kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Kita langsung membahas saham yang pertama. Oke, yang pertama kita bahas saham ACES ya, ACES ya, AC Hardware. Teman-teman, ternyata hari ini hampir ya melewati resisten, tapi sama dengan hari-hari sebelumnya yang di sini ada 3 kali ya, di 20, 19, 20, 21 ya, dia mencapai di 814 ya, tapi hari ini cuma 810 gitu ya, dan dibawa turun ya. Cuman yang menarik teman-teman bahwa hari ini volumenya meningkat ya, 85 miliar ya. Oke, kita pantau besok ya. Kalau misalnya tembus resisten ini berarti ini menuju uptrend kembali ya. Kalau kita lihat dari sejak uptrend ya, sejak di April ya, ini sebenarnya chartnya sangat bagus ya, sangat bagus. Kenapa? Karena dia terus berada di MA20, naik turun naik turun naik turun, tapi ini ada saya kasih hijau ya, garis hijau di sini ya, dia di seputaran itu aja. Jadi makin tinggi ya, makin tinggi, dia tidak melewati ini ya. Berarti kalau misalnya besok itu atau 2 hari lagi ya bisa ke 850 ya. Jadi teman-teman kalau besok mau masuk ya, kalau ya tembus resisten masuk kan gitu ya. Tapi kemungkinan sih dia paling dia bentuk shadow bawah terus naik kan gitu ya, karena ini masih uptrendnya, apalagi sentimennya adalah akhir tahun ya. Akhir tahun orang pada belanja ya, dapat THR ya, semua biasanya kan perputaran uang makin banyak di masyarakat ya. Kemungkinan besar ini akan uptrend lagi sampai di akhir tahun. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Oke, saham berikutnya adalah BCAP ya, Bank Kapital ya. Bank Kapital ini kalau kita lihat ini ya, ini bagi saya menarik ya. Kenapa? Kalau kita lihat dia menyentuh di di 50 ya, harga 50 terus dia naik ya. Kalau kita lihat ya, kan namanya perdagangan ini atau apapun itu biasanya itu adalah pengulangan ya. Sebentar. Ya, di pengulangan ya. Jadi kalau lihat di sini ya, cuman di di tahun 2022 ini malahan kalau saya lihat dia jatuh ke 50 cuma ada berapa hari, coba kita hitung ya. Jatuh di 50-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 hari perdagangan, 8 hari perdagangan. Setelah itu langsung ya tancap gas, ya kan gitu ya. Kalau di sini dia juga kalau di bulan November 2023, sorry Maret, itu dia nggak nyentuh 50 ya, cuma di 53, tapi tancap gasnya cuma ke 60-an ya. Tapi kalau di sini ini berapa hari ya? Sudah berapa hari dia nyentuh di 50 ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 12 hari ya. 12 hari perdagangan, tapi hari ini langsung loncat ya, dengan volume perdagangan juga di ya 8 miliar, cukup lumayan. Apakah ini nanti seperti pengulangan di tahun 2022 ini? Ya kita lihat ya. Semoga ya, karena ini dari kemarin saya sudah pantau nih ya, dan saya mau masuk masih ragu-ragu ya. Saya lihat dulu nanti ini, kalau dia turun lagi mungkin tidak sampai ke 50 lagi, saya akan masuk kan gitu ya. Tapi kalau memang besok dia turun lagi di 50 lagi, ya mungkin dia lebih lama ya, saya nggak tahu. Cuman kita lihat aja, kalau bisa ini uptrendnya kita ambil sama dengan 2022, ini multi bagger ya, dan cuanlah kita ya beribu-ribu persen ya. Oke teman-teman ya. Oke, yang mau silakan ya dipantau. Ya, satu lagi ya teman ya, satu lagi teman-teman, friend ya, friend ini sudah berapa kali dibawa turun ya, sampai bahkan sekali sudah pernah di 52 ya, dan ini selalu berapa hari ini bertahan ya di 54 ya. Dan kalau kita lihat hari ini ya, ini masuk ke teknologi ya, telekomunikasi ya, semua memang pada naik kan gitu ya. Kita lihat kalau di volumenya masih biasa-biasa saja ya, tapi kita saya wanti-wanti dia juga tekanan yang seperti ini ya kan gitu ya. Dia ngulang terus ya, turun naik turun naik turun naik ya kan. Kalau bisa ke ini 66 saya sudah buatkan di sini. Kalau kita masuk di 50-an ini, misalnya masuk di sini ya, capai juga nanti di sini kita sampai 18% ya. Dan otomatis kan kita di sini untuk stop lossnya nggak jauh ya. Kalau dia turun dari 54 ya kita, atau 53 lah ya. Jadi kalau besok 55 masuk, turun dari 54 53 ya kita keluar kan gitu ya. Nanti kalau memang ada pergerakan lagi mau naik di setway-nya ya, jadi ini sebenarnya panjangnya di setway ya, setway-nya turun ya. Ini bulan berapa? Ini naiknya bulan April, terus dia lagi bulan Juni, dia lagi di bulan September, berarti Oktober belum tentu kan gitu ya. Kalau lihat dari situ, karena dia pasti naik turun naik turun naik turun seperti itu ya kalau setway ya. Oh, kalaupun mungkin naiknya sama turunnya nggak sama kan gitu ya. Tapi kita nggak mau masuk di sini ya, nggak mau masuk di sini, karena kalau misalnya kita masuk di atas, misalnya kita kemarin ada masuk nih di 8 Juni, 12 Juni ya, 12 9 Juni lah ya. Berarti kita tunggu ke ini September, Juni, Juni, Juli, Agustus, September, kita tunggu 3 bulan. Jadi kita BEV kan, jadi percuma dong. Mending kita tunggu di bawah. Jadi kalau dia seperti ini ya, karena dia di sini juga nggak berapa lama ya dia turunnya. Coba nih lihat ya. Kalau di sini dia turun sampai ke 53 satu hari, dia besoknya udah naik kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya berapa hari sih memang ya, kalau di sini ya dia sampai 1 2 3 4 5 6 ya, sekitar 2 minggu ya turun. Nah, kalau di sini juga gitu, ini dari sini ya sampai daerah sini ya. Ini udah berapa hari, ini udah cukup lumayan lama juga ya. Ini dari sejak turunnya di sini September ya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 ya, belum 2 minggu ya. Jadi
kita lihat, kita pantau ya. Kalau perlu, kalau turun cicil ya. Kalau dia menembus ini apa ya, di sinilah ya, kan gitu ya. Kalau ini kan dia tunggu di 50 nanti, atau memang sekalian di sini kan gitu ya. Karena dia nggak jatuh ke 50 kan gitu ya. Karena kalau jatuh ke 50 kan sudah parah, nanti kita nggak bisa keluar. Jadi segera ya. Di sini kita lihat seperti di sini kan kemarin kita misalnya masuk kan gitu ya. Di sini harusnya kan di sini masuk nih. Kalau ada support, dekat-dekat support, taruhlah kita masuk di sini, posisi di tanggal 4 September. Turun kita cut loss 51, belum kita cut loss ya, karena kita masuknya di 54, 53, 52, 51 kita cut loss, berarti nggak kena dong. Akhirnya kita dibawa ke 67, ya lumayan 18% ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bagikan malam ini. Dan untuk besok semoga kita makin cuan ya. Kita makin cuan karena semakin kita belajar, ikuti terus teknikal seperti ulasan-ulasan seperti ini ya, dan kemampuan kita akan meningkat, dan kita tahu bagaimana kita trading di bursa saham ini dan menghasilkan cuan tentunya ya. Jangan lupa teman-teman di komen juga, atau ada bahasan saham mungkin disampaikan pagi, sore, saya akan ulas di malam harinya kan gitu ya. Oke teman-teman, di share juga ke teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, salam cuan, goodbye.